Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama aku Muhammad Kresna Duta Wiryawan, NIM 230119119130110. Aku dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak B kelompok 3. Praktikum Aksara 2 Ilmu Kesehatan Ternak akan menjelaskan tentang materi pengambilan darah dan nekropsi. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah jarum suntik, vacuum tube, alkohol, tisu atau kapas, dan hewan ternak. Sebelum melakukan proses pengambilan darah, basahi terlebih dahulu kapas atau tisu menggunakan alkohol untuk diusapkan ke saluran vena agar tidak jelas. Setelah itu, ambil jarum suntik lalu diinjeksikan ke dalam vena branchialis dan ambil sampel darah. Lalu amati sampel darah yang telah diambil, mulai dari komposisi darah, kekentalan darah, dan cairan darah. Nekropsi. Alat dan bahan yang digunakan adalah pisau, gunting, cutter, dan ayam. Sebelum dilakukan nekropsi, ayam disembelih dengan menggunakan pisau untuk memutus saluran peredaran darah, pernafasan, dan saluran pencernaan. Setelah itu, letakkan ayam di atas alas ya. Lakukan pemeriksaan organ pada bagian luar mulai dari kepala. Potong bagian rongga hidung dan rongga mulut menggunakan gunting. Lakukan pemeriksaan pada rongga hidung dan rongga mulut. Apakah ada kecacatan atau tidak? Gunting bagian kelopak mata dan periksalah warnanya. Apabila berwarna merah, hal ini mengindikasikan adanya kandungan amoniak pada kandang yang terlalu tinggi. Pemeriksaan bagian leher dilakukan untuk mengetahui apakah ada luka terbuka atau tidak. Pada bagian ini juga terdapat organ timus yang merupakan salah satu organ kekebalan tubuh. Pemeriksaan pada otak dilakukan untuk mengetahui apakah otak berada pada kondisi normal atau tidak. Pemeriksaan dilakukan dengan mengetahui apakah otak berlendir atau tidak dan adanya pendarahan atau tidak. Pengamatan saluran pencernaan diamati mulai dari membelah usus halus menjadi dua bagian menggunakan gunting. Amati permukaan dalamnya, apakah ada iritasi atau tidak, bagaimana bentuk pakannya, dan apakah terjadi pendarahan atau tidak. Pemeriksaan isi gizzard mengamati apakah pakannya normal atau berdarah atau terdapat cairan berwarna kuning. Lalu, lepaskan gizzard dari proventriculus. Gizzard yang sulit dilepaskan dari proventriculus mengindikasikan keadaan yang normal. Pengamatan bursa Fabricius dilakukan di dekat kloaka. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi apakah ada kecacatan atau perubahan warna. Pengamatan jantung dilakukan dengan melihat apakah ada cairan atau tidak, serta adanya peradangan atau tidak. Pemeriksaan saluran pernafasan diamati mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Adakah kelainan atau tidak mulai dari peradangan dan warna yang berbeda. Pemeriksaan daya apung pada paru-paru dilakukan untuk mengetahui adanya kenormalan atau tidak pada paru-paru. Vaksin yang pertama adalah vaksin ND Lasota. Vaksin ini digunakan untuk mengatasi virus ND atau Newcastle disease.
Nah, yang kedua ada vaksin IBD imun kompleks. Vaksin ini untuk mengatasi penyakit IBD yang disebabkan oleh bakteri. Vaksin yang ketiga adalah vaksin Corisza trivalent dan bivalent. Di Indonesia, vaksin bivalent paling banyak digunakan untuk mengatasi penyakit Corisza. Yang keempat adalah vaksin avian influenza. Yang pasti penyakit ini digunakan untuk mengatasi penyakit avian influenza pada unggas.